limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'at-tabi'itnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, para kelas 1 dan para kelas 2 yang saya hormati, serta anak-anak yang Ibu banggakan, saya sebagai pembawa acara ini akan menyampaikan terlebih dahulu susunan acara kegiatan Amaliyah Ramadan hari ini. Seperti biasa nih, kegiatan Amaliyah Ramadan kita hari ini diawali dengan pembukaan yang sudah kita buka, kemudian tahfiz tilawati beserta murojaah surat Al-Quraish dan Al-Fil, kemudian tamyiz, kemudian materi mengenai zakat, infak, dan sedekah. Seperti apa sih, apa bedanya ya nanti infak dan sedekah itu, kemudian kita harus mengeluarkan uang berapa banyak nih untuk infak dan sedekah. Nanti kita akan belajar nih di materi Amaliyah Ramadan hari ini. Dan terakhir itu penutup. Oke. Baik Bapak Ibu serta anak-anakku semua, langsung saja nih kita masuk kegiatan pertama, yaitu tahsin yang akan disampaikan oleh Bapak Darus dan Pak Cecep. Tapi sebelum kita mulai, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Darus dan Pak Cecep dipersilahkan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran makharijil huruf kita ya. Nah, sekarang Bapak di sini akan melanjutkan yang sebelumnya 3 huruf yang sudah kita pelajari, yaitu huruf alif, ba, dan ta. Sekarang di sini Bapak akan melanjutkan yaitu huruf fa, jim, dan ha. Gimana, sudah siap ya anak-anakku? Ya, udah terlihat ya di layarnya sama-sama ya. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan terlebih dahulu ya. Nanti boleh diikuti oleh anak-anakku semuanya di rumahnya masing-masing. Ya, Bapak akan memulainya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa fi subas. Nah, huruf fa di sini ujung pangkal lidah kita ya menyentuh gigi seri yang di depan. Ulangi lagi ya. Cara pengucapan huruf fa di sini yaitu menyentuh ujung pangkal lidah kita menyentuh gigi seri yang di depan. Ya. Nanti bisa diikuti di rumahnya masing-masing ya untuk anak-anakku sekalian. Ya. Fa fi subas. Boleh diikuti anak-anakku. Fa fi subas. Ya. Lanjut ya. Fa fi subas susang sanifas naminal musni masih sang sanisa. Nah, seperti itu ya. Itu untuk huruf sa ya. Nanti di rumahnya boleh diulang-ulang ya dengan ayah dan bundanya. Selanjutnya yaitu huruf ja. Nah, huruf ja ini tidak ada pecahan ya. Tidak boleh diucapkannya za. Nanti akan tertukar dengan huruf yang setelah huruf ro yaitu huruf zai. Di sini bacanya ja. Boleh diulangi ja ya. Yuk kita bareng-bareng bacanya ya. Jadi jubaj. Jujang jani jaj. Naminal mujni. Majijang jani ja. Nah, seperti itu ya cara membaca huruf ja. Kita lanjut ke huruf selanjutnya yaitu huruf ha. Ha di sini berbeda sekali dengan ha yang besar ya. Ha. Boleh diulangi ha. Ya. Sifat huruf ha ini sifatnya adalah hamas ya. Boleh diulangi ya anak-anak sekalian. Ha. Yuk kita bareng-bareng bacanya. Ha hi hu bah hu hang hani ha naminal muhni mahihan haniha. Tuh ya. Di antaranya makharajul huruf yang Bapak ajarkan untuk pagi ini ya. Untuk selanjutnya Bapak akan serahkan kepada Ustadz Cecep ya yang akan melanjutkan dengan surat Al-Quraisy dan Al-Fil ya. Untuk Ustadz Cecep dipersilakan atas waktu dan tempat. Terima kasih atas waktunya Ustadz Darus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita pada pelajaran pelafalan Al-Quran, surat Quraisy dan surat Al-Fil. Marilah kita mulai anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'i ya sukun sebelum kasrah mad tabi'i dibaca dua harokat atau dua ketukan. La fathah berdiri mad tabi'i dibaca dua harokat. Quraisy madlin ya sukun sebelumnya fathah diwaqafkan atau ketika diberhentikan. Dibacanya lunak atau lembut ya anak-anak ya. Ilafihim. I ya sukun sebelum kasrah mad tabi'i dibaca dua harokat. La fathah berdiri mad tabi'i dibaca
2 harokat. Fihim, mim sukun, bertemu dengan ro, izhar syafawi. Dibaca jelas. Rihlata. Rihlata. Tidak boleh dibaca kho ya. Rihlata. Tapi rihlata. Asyita'i. Alif lam syamsiyah. Karena setelahnya ada tasydid. Ditekan atau namroh. Asyita'i. Alif bertemu dengan huruf hamzah. Ya. Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Disebutnya mad wajib mutasil. Dibaca 5 ketukan. Cirinya garis yang melintang atau seperti alis. Was-saif. As-saif. Alif lam syamsiyah. Karena setelahnya ada tasydid. As-saif. Madlin. Karena ya sukun sebelumnya fathah. Ketika diberhentikan. Dibacanya lunat. Was-saif. Artinya musim panas. Kalau dibacanya was-saif artinya pedang ya. Jadi dibacanya was-saif. Falyabudu. Waw sukun sebelumnya dhamah mad tabi'i. Dibaca 2 harokat. Robba namroh ditekankan. Haza ha fathah berdiri mad tabi'i dibaca 2 harokat. Za alif sebelum fathah 2 harokat. Dibaca 2 harokat. Al-bait. Alnya tidak boleh dipantulkan. Al-bait. Madlin ya. Ya sukun sebelumnya fathah dibaca lunak. Madlin. Alladzi. Alladzi. Namroh ditekan ya. Zi atau majaiz munfasil. Apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kata. Dibaca 5 harokat atau 5 ketukan. Apo, qalqalah sugoro. Karena matinya mati asli. Atau amahum mim. Mim sukun bertemu dengan mim. Idgham mimi. Dibaca dengung. Hum mim yu. Nun sukun bertemu dengan huruf jim. Ikhfa. Ju. Waw sukun sebelum dhamah mal tabi'i. Dibaca 2 harokat. Iwa. Idgham biguna. Karena kasrah tain bertemu dengan huruf waw. Dibaca dengung. Wa'a mad badal. Karena hamzah bertemu dengan huruf mad. Dibaca 2 harokat. Manahum mim sukun bertemu dengan huruf mim. Idgham mimi. Dibaca dengung. Min khauf. Min kha. Nun sukun bertemu dengan huruf kha. Disebutnya izhar. Dibaca jelas. Khauf. Madlin. Karena waw sukun sebelumnya fathah ketika diberhentikan. Dibaca lunak. Kita terapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
Kita lanjutkan kepada surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, mim sukun bertemu dengan huruf ta, izhar syafawi dibaca jelas. Kaifa, harful lain, ya sukun sebelumnya fathah dibaca lunak. Fa'ala rabbuka, namroh ditekan, rabbuka di asha, haknya fathah berdiri, mantabi'i dibaca dua ketukan. Bi ashabil bil, tidak boleh dipantulkan, mengalir saja. Disebutnya alif lam qamariyah karena tidak ada tasydid. Fi mad aridli sukun karena ya sukun sebelumnya kasrah atau huruf mad ketika diwaqafkan atau ketika diberhentikan. Alam mim sukun bertemu dengan huruf ya, yaja. Izhar syafawi dibacanya jelas, yaja. Qalqalah sugoro dibaca pantul ya, karena matinya mati asli. Yaj'al kai, ya sukun sebelumnya fathah harful lain ya, dibacanya lunak. Kaidahum fi, hum mim sukun bertemu dengan huruf fi, izhar syafawi dibaca jelas. Fi, ya sukun sebelum kasrah mad tabi'i, fadlin. Mad aridli sukun karena huruf mad ketika diwaqafkan atau ketika diberhentikan. Wa arsala, ro sukun sebelumnya fathah, tafkhim dibaca tebal, ar ya. Alaihim, ya sukun sebelumnya fathah harful lain dibaca lunak. Him tayran, mim sukun bertemu dengan to, izhar syafawi dibaca jelas. Tayran, ya sukun sebelumnya fathah harful lain dibaca lunak. Tayran ababil, ron izhar halqi ya, dibacanya jelas. Aba, alif sebelum fathah matabi'i dibaca dua harokat. Bil, mad aridli sukun karena huruf mad ketika diwaqafkan atau ketika diberhentikan. Tar mihim, tar ro sukun sebelumnya fathah tafkhim dibaca tebal. Mi, ya sukun sebelum kasrah mad tabi'i dibaca dua harokat. Him, ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ba, ikhfa syafawi dibaca dengung. Bihija, alif sebelum fathah mad tabi'i dibaca dua harokat. Rotim, kasrah tain bertemu dengan huruf mim, idgham bigunnah dibaca dengung. Ming, si, nun sukun bertemu dengan huruf sin ya, disebutnya ikhfa. Sijil, sijil, namroh ditekan. Jil, mad arid disukun karena huruf mad ketika diwaqafkan atau ketika diberhentikan. Faja'alahum ka'asfim, hum mim sukun bertemu dengan huruf ka ya, izhar syafawi
dibaca jelas. Ka'asfim kasrah tain, fi-nya, fin ya, bertemu dengan huruf mim, idgham bi guna, dibaca dengung. Ma'ul, mad arid disukun, karena huruf mad ketika diwakafkan atau ketika diberhentikan. Marilah kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita udah mendengarkan nih tahsin dan juga murojaah dari surat Al-Quraish dan juga surat Al-Fil. Semoga tadi untuk Bapak yang menyampaikan diberikan pahala nih yang berlimpah, serta kita yang mendengarkan juga mendapatkan pahala yang berlimpah ya saleh-salehah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya nih saleh-salehah, kita kemarin udah menyanyikan tamis dari kolom 1, terus kolom 2, 3, 4, 5, 6, yang terakhir hari kemarin 7 dan 8. Betul, dari kolom 7 dan 8. Hari ini berarti kita mau tamis kolom berapa ya? Ada yang tahu? Kolom berapa? Kolom 9 dan 10. Nyanyi bersama ya. Nah, kita nyanyi bareng-bareng sama Bu Dianti, sama Pak Imron, dan semuanya nih. Bapak Ibu guru di rumah, atau Bapak Ibu guru yang join di Zoom juga ikut nyanyi ya. Kita bareng-bareng nih, suaranya yang paling semangat. Oke. Wajahnya nggak ke Pak Imron. Oke, kolom 9 nih. Oke, kita sabar ya. Kemarin nih dari hari pertama kita amaliyah Ramadan udah dari kolom 1, kolom 2, terus kemarin 7 dan 8. Biasanya tamis ini selalu kita bacakan ketika hari Jumat nih, kalau nggak corona nih. Kalau kita ke sekolah, biasanya tamis itu kita nyanyikan bersama-sama di lapangan ya Pak Imran ya? Iya, betul Iya, sekali Bu betul. Dianti. Oke, anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sekarang untuk tamjidnya ya? Sekarang, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Dianti, yaitu yang akan kita bacakan adalah kolom
9 dan Kolom 9 dan 10. 10. Oke, bentar ya. Mana ya? Kok tidak muncul? Coba kita bareng-bareng bilang bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Belum muncul juga Pak Imron. Kayaknya belum kompak basmalahnya nih. Oh, iya. Sekali lagi. Harus dicoba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah, ini udah muncul nih kolom 9 nih Pak Imron. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa untuk menguji kompakannya, kolom 9. 9. Saudaranya lam yajzum. Saudaranya lam yajzum. Nyanyikan. Nyanyikan. Pandi. Kolom 10. Lam yajzum. Maksudnya lam 9 ya. Maksudnya kolom 9 ya. Lam tidak lama tidak liwal fal hendaklah. Lam tidak lama tidak liwal fal hendaklah. Lam tidak lama tidak liwal fal hendaklah. Lam tidak lama Tidak liwal fal hendaknya. Sekali lagi ya, kita sama-sama. Nanti di video dulu, baru tidak nanti liwal fal hendaklah. dan tidak lama tidak liwal fal hendaknya. Dan tidak lama tidak liwal fal hendaklah. Sudah bisa atau belum nih? Kolom 9 udah ya. Sudah? Sudah bisa? Coba angkat jempolnya nih kalau udah Angkat bisa. jempolnya kalau sudah bisa. Coba. Siapa nih yang udah bisa? Masya Allah nih udah ada ya. Alhamdulillah, kelas 2 nih. banyak. Banyak kelas 2 nih udah ada yang angkat Alhamdulillah. jempolnya. Kelas 1 juga nggak kalah ya. Sekali lagi boleh Bu Dianti ya, Boleh, supaya Pak Imron. lebih kompak lagi sambil Betul. menunggu kolom 10-nya ya. Betul. Kolom 9. Saudaranya lam yajjum. Saudaranya lam yajum. Lam tidak lama tidak liwal fal hendaknya. Lam tidak lama tidak liwal fal hendaklah. Ayo anak-anak, 1, 2, 3. Oh, tidak. Lama tidak liwal fal hendaklah. Lam tidak lama tidak liwal fal hendaklah. Alhamdulillah. Masya Allah, tadi ini ternyata ngikutin nih di rumah juga kolom 9. Kolom 10 jangan kalah semangatnya ya Mbak Imron ya. Keras suaranya nih. Kita lihat nih kolom 10. Saudaranya siapa ya kolom 10? Nah, ini kolom 10 ya. Kolom 10. Saudaranya Asyartu. Nyanyikan. Bapak Andi, nyanyikan dulu. Kolom 11. Asyartu. 10 ya maksudnya ya. Oke. Injikaman siapa maapa maapa. Injikaman siapa maapa maapa. Ainama kemanapun, haitsuma dimanapun. Mama bagaimanapun, mama bagaimanapun. Wah, tuh itu kolom Alhamdulillah. 10. Coba sekali ya. Kolom 10. Kolom 10. Saudaranya Asyartu. Saudaranya Asyartu. Indika man siapa maapa maapa. Indika man siapa maapa maapa. Coba satu dulu ya. Baris pertama. 1, 2, 3 sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3.
Indika. Alhamdulillah Kita kompak lanjutkan nih. ya Bu Dianti. Betul, baris yang keduanya nih dilanjut Pak Imron. Hai nama kemanapun, hai suma dimanapun, mama bagaimanapun, hai nama kemanapun, hai suma dimanapun, mama bagaimanapun, mama bagaimanapun. Coba kita sama-sama, yuk. Wahid isnani salasa. Aina di kemanapun, mau di Alhamdulillah. Hebat nih, kelas 1 sama kelas 2 kompak nih baca tamyiznya ya Pak Imron ya. Betul sekali. Gitu. Tadi sudah kolom 9, kolom 10. Berarti mudah-mudahan untuk yang kita hafalkan semoga bisa terus tertanam ya di dalam Betul. ingatannya ya, sehingga ketika nanti tamyiznya dilanjutkan nanti masih ingat yang sudah kita ajarkan atau yang sudah dipelajari. Oke, untuk tamyiz dicukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imron. Hebat nih, kita udah belajar tamyiz dari kolom 1 sampai 10 nih berarti. Udah banyak kolomnya, nanti ada banyak lagi. Kolom 11, 12, 13, 14, dan lainnya. Di rumah boleh nih dinyanyikan sambil menunggu apa? Menunggu azan maghrib tentunya. Boleh dibaca dan dinyanyikan bersama-sama. Seperti itu saleh-salehah. Nah, langsung aja nih. Hari ini intinya pada Amaliyah Ramadan ini kita mau ada materi apa ya? Tadi udah dikasih tahu sedikit nih. Hari ini ada tentang zakat, infak, dan sodako. Tapi sebelum kita mulai, Bu Dianti mau cek dulu nih hari ini masih konsentrasi atau belum. Nah, oh masih nih, ada yang masih konsentrasi. Coba yang konsentrasi. Kasih emoticon love. Mana nih love-nya? Love-nya mana love-nya? Emoticon love mana nih? Oke. Wah, Masya Allah. Berarti masih pada semangat nih kelas 1 dan kelas 2. Bapak Ibu guru kelas 1 dan kelas 2 juga nggak mau kalah. Pasti lebih semangat daripada soleh-solehahnya nih. Langsung aja. Nanti kita mau belajar nih. Mau tahu nih. Kalau zakat itu apa ya? Apalagi sekarang bulan Ramadan, kita harus zakat. Tapi zakat itu yang kayak gimana ya? Terus infak nih. Kita tahu suka infak, tapi infak itu sebetulnya kita harus ngeluarin berapa banyak ya? Terus apa bedanya juga nih sama sodako? Langsung aja nih biar kita makin pintar dan mengetahuinya. Kita panggil Bu Tena. Bu Tena. Mana nih Bu Tena ya? Yang akan? Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Bu Tena akan menjelaskan tentang zakat, infak, dan sodako. Nah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, yang pertama ada zakat nih. Apa sih itu yang namanya zakat? Nah,
Zakat itu artinya menyucikan atau membersihkan. Kalau dalam agama Islam berarti mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak dengan cara-cara tertentu. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuan zakat yaitu untuk menyucikan harta dan jiwa. Hukumnya itu apa ya Bu ya? Hukumnya itu wajib karena termasuk kepada rukun Islam yang ketiga. Nah, berikutnya kalau macam-macam zakat itu ada berapa? Zakat itu ada 2. Nah, yang pertama ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Oke, kita akan lihat dulu nih zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa artinya? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan jiwa dan memberi makan fakir miskin. Oke, kita lanjut. Zakat fitrah hukumnya wajib atau tidak ya? Hukumnya wajib bagi orang Islam karena tertera pada surat di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Oke, next. Nah, syaratnya apa aja ya? Syaratnya yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan. Dan yang ketiga, masih hidup sewaktu terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Nah, kemudian orang yang menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat itu disebutnya apa ya? Disebutnya muzaki. Oke. Kemudian setiap keluarga itu tanggung jawab siapa kira-kira mengeluarkan zakat fitrah? Itu tanggung jawab dari kepala keluarga. Dan yang mengeluarkan zakat itu wajibnya bagi siapa? Mulai dari anak-anak, ayah dan ibu, kakek nenek, semuanya wajib kalau dia beragama Islam. Oke, berikutnya, next adalah rukun. Nah, rukun, apa sih rukun itu? Rukun adalah segala sesuatu yang harus ada saat kita melaksanakan zakat fitrah. Apa ya? Nah, yang pertama, kita harus berniat dulu karena Allah dengan ikhlas. Kemudian ada orang yang menunaikan zakat fitrahnya. Kemudian ada yang menerima zakatnya. Dan ada barang atau makanan pokok yang harus dizakatkan. Banyaknya berapa ya Bu ya? Next. Banyaknya itu 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Berupa apa? Bisa berupa uang, bisa berupa jagung, beras, gandum, atau makanan pokok yang digunakan oleh daerah tertentu. Karena setiap daerah di Indonesia itu makanan pokoknya berbeda. Oke, next. Waktunya itu ada 3. Nah, waktu yang pertama yang diperbolehkan itu kapan? Dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, wajibnya kapan? Yaitu sesudah terbenam matahari saat akhir bulan Ramadan sampai sholat subuh, yaitu 1 Syawal. Kemudian yang ketiga, yang terbaiknya itu kapan? Saat sesudah sholat subuh hingga menjelang sholat Idul Fitri. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada zakat mal. Berikutnya, Pak. Zakat mal artinya apa? Mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya untuk menyucikan harta benda. Nah, kalau tadi zakat fitrah menyucikan jiwa kita. Kalau yang kedua ini zakat mal untuk menyucikan harta benda. Syaratnya apa aja? Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, punya sendiri atau milik sendiri. Dan mencapai setahun. Hartanya itu udah ada setahun saat kalian miliki ya. Kemudian harta yang wajib dizakatkan itu apa aja? Yang pertama emas, perak, dan uang. Nah, itu harus kalian zakatkan ya. Kemudian harta perniagaan. Perniagaan itu apa? Yaitu berdagang ya. Yang ketiga barang tambang dan rikaz. Rikaz itu apa? Temuan yang tidak ada pemiliknya atau sudah punah. Atau misalnya harta karun. Nah, itu namanya rikaz. Yang keempat, hasil pertanian atau hasil bumi. Yang
Yang terakhir binatang ternak. Oke, berikutnya infak atau anfaka. Nah, infak ini artinya apa? Mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Secara Islam, kita mengeluarkan sukarela harta kepada orang lain yang dilakukan seseorang jika kita memperoleh rezeki dan jumlahnya itu tidak ditentukan, jumlahnya bebas ya. Nah, yang diperhatikan yaitu sesuai kemampuan. Yang kedua, sesuai hak yang penting atau lebih penting. Kita lihat dulu yang lebih penting. Yang lebih pentingnya jangan terabaikan. Kemudian yang ketiga, menunaikan hal yang penting terlebih dahulu. Misalkan kebutuhan keluarga. Yang keempat, infak dikeluarkan sesuai dengan kehendak tanpa ketentuan. Oke, berikutnya ada yang namanya sodako. Nah, sodako itu secara Islam pemberiannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bukan hanya harta saja, tetapi bisa senyum, bisa ramah tamah, bisa sopan santun. Nah, di sedekah itu ada yang namanya sedekah jariah. Apa sedekah jariah? Yang pahalanya tetap mengalir walaupun sudah meninggal. Contohnya apa? Contohnya kita membangun bangunan untuk umum, misalkan masjid, rumah sakit, jalan, sekolah, dan yang lainnya. Oke, berikutnya Pak. Berikutnya ada ketentuannya nih. Di sini ada ketentuannya, bisa kita baca. Yang pertama ada niat. Harus bersedekah karena Allah. Kemudian hati ikhlas. Yang ketiga, barang yang disedekahkan mengandung manfaat, lebih utama kepada orang yang membutuhkan dan barang sendiri. Nah, yang harus kita hindari yaitu tidak ikhlas, menyakiti perasaan, menyebut sesuatu yang telah diberikan. Jadi kita tidak boleh menyebutkan apa yang kita sudah berikan, hanya kita dan Allah yang tahu. Kemudian yang keempat, ria karena ingin memperoleh pujian dari orang lain. Yang kelima, sombong dan merendahkan orang lain. Nah, itu yang harus kita hindari saat memberikan sedekah. Manfaatnya apa? Manfaat sedekah yaitu meringankan beban penderitaan saudara kita yang mengalami kesulitan. Yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan. Yang ketiga, menghilangkan sifat kikir. Yang keempat, mendapatkan keberkahan. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Yang nomor 7, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan mengurangi jurang pemisah antara kaya dan miskin. Karena itu dilaksanakannya sukarela sehingga tidak ada yang kaya atau yang miskin yang melaksanakan sedekah. Nomor 9, memupuk rasa persatuan. Yang 10, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semakin kita banyak bersedekah, maka rezeki kita akan bertambah, bukan berkurang karena kita berikan kepada orang lain, karena itu adalah janji Allah. Insya Allah pasti kalau Allah menepati janjinya ya. Oke, yang berikutnya, hikmah yang kita dapatkan kalau kita melaksanakan sedekah, zakat, dan infak itu apa ya? Yang pertama, menolong yang lemah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir. Yang ketiga, mencegah timbulnya kejahatan di tengah masyarakat. Yang nomor 4, menumbuhkan jiwa pemurah. Yang kelima, menciptakan hubungan yang baik antara orang kaya dan orang miskin sebagai tanda syukur atas segala nikmat Allah. Nah, dari keempat itu bedanya apa ya? Nah, bedanya adalah kalau zakat fitrah yaitu zakat untuk menyucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita. Kalau zakat mal itu zakat untuk menyucikan harta benda kita. Harta benda itu bisa apa saja tadi ya, emas, perak, uang, dan yang lainnya. Kalau infak itu yaitu mengeluarkan harta secara sukarela. Jadi jumlahnya terserah saja. Kalau zakat fitrah itu sudah ada takarannya tadi ya. Nah, kalau infak itu tidak ada takarannya, tapi itu sukarela, tapi berupa uang kalau infak ya. Nah, kalau yang keempat, sodakoh. Kalau sodakoh itu bisa harta, ramah-tamah, sopan santun. Yang paling murah apa? Senyum.
Kan ada lagunya ya. Sedekah paling murah adalah senyum. Nah, gitu. Jadi, sedekah bisa aja berupa senyuman tanpa harus mengeluarkan harta. Jadi, kita mau bersedekah setiap hari juga bisa ya. Karena sedekah itu bisa melalui senyum kepada sesama umat muslim. Oke. Mungkin yang terakhir, nah, melakukan amal kebajikan agar bernilai pahala di sisi Allah, semuanya tergantung pada niat. Jadi kita niatnya hanya kepada Allah ya. Sesungguhnya sahnya perbuatan itulah hanyalah niat. Insya Allah kalau kita niatnya untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, insya Allah nanti Allah akan berikan ganjaran yang sangat besar. Kalau kita misalkan hari ini infak sodakohnya hanya 10, 10-nya bisa apa? 10.000, 10 juta. Wah, bisa ya. Nah, nanti Allah balasnya lebih banyak lagi daripada yang kita keluarkan. Begitu. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang zakat, zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sodako. Jangan lupa, nah kalian nanti saat bulan Ramadan mengerjakan namanya zakat fitrah. Kemana ya zakatnya? Nanti ibu gurunya akan men-share-nya di mana? Di grup kalian. Jangan lupa infaknya ke sekolah ya. Oke, nanti infaknya bisa ditransfer atau boleh yang lain-lain. Pokoknya nanti lihat ya di grup. Oke, terima kasih semuanya. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa kalian terapkan di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah, keren sekali nih materinya. Kita jadi tambah ilmunya dari Bu Tena nih. Tentang zakat, infak, sodako, boleh banget ya. Apalagi kita nih udah tahu ilmunya, berarti kita harus apa? Menerapkannya. Kalau lupa ingat, Ibu. Berarti kita harus zakat, infak, berarti kita ingetin juga nih orang tua kita ya di rumah. Iya. Betul. Ingatkan juga nih, kalau lupa bilang aja sama ayah bundanya. Kata Bapak Ibu guru di sekolah udah belajar nih tentang zakat, infak, sodako, dan itu wajib katanya. Jadi kita harus saling mengingatkan untuk kebaikan. Masya Allah. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Amin. Oke, sebelum kita akhiri, Bu Dianti punya fakta-fakta unik hari ini. Ada fakta-fakta unik apa lagi ya? Nih, siapa yang udah tahu Perang Badar? Siapa yang tahu? Ada yang tahu Perang Badar? Iya. Perang Badar itu dilakukan oleh siapa ya? Aduh, lupa katanya. Nih, lupa. Kalau lupa, Bu Dian ingatkan lagi nih, Perang Badar itu dilakukan oleh siapa nih? Rasul kita yang terakhir siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul sekali. Nah, katanya peperangan pertama kaum muslimin ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah nih soleh-solehah. Dalam situasi sedang berpuasa nih. Kaum muslimin mendapat ancaman dari siapa? Dari kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy hendak menghancurkan siapa? Menghancurkan kaum muslimin dengan apa? Dengan pasukan yang sangat banyak, yang sangat besar. Nah, ketika itu berperang antara Quraisy dan muslimin nih, kaum muslimin. Waktu zaman itu di kaum Quraisy punya 1.000 pasukan. Wah, dengan 700 unta dan 300 kuda. Padahal nih muslimin ini hanya 300 pasukan, 70 unta dan 2 kuda loh. Tapi hasilnya apa? Kemenangan mutlak bagi kaum muslimin. Masya Allah. Karena apa?
Karena kaum muslimin itu pada zaman dulu punya strategi untuk mengalahkan kaum Quraisy yang apa? Yang hendak menghancurkan kaum muslimin. Nah, hasilnya apa? 70 orang kaum Quraisy terbunuh dan 70 lainnya menjadi tawanan, dan di kaum muslimin juga ada yang meninggal, hanya 14 pasukan muslimin. Nah, ketika meninggal itu mereka masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka itu matinya mati syahid nih. Mati syahid itu ketika mati dalam peperangan. Insya Allah kita masuk surga nih. Maaf, bukan kita. Siapa? Kaum muslimin. Seperti itu. Bukan berarti kita biar masuk surga harus perang nih, sekarang ayo perang. Nah, nggak boleh juga. Allah juga tidak menyukai peperangan sebetulnya. Cara agar masuk surga gimana? Banyak ya. Jadi anak saleh, berbakti sama orang tua ya, dan lain sebagainya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktunya sudah menunjukkan jam 11 nih. Berarti tandanya apa? Tandanya kegiatan amaliyah Ramadan kita hari ini sudah selesai. Betul sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saleh-salehah, Bu Dianti dan Bapak Ibu guru yang lainnya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila amaliyah Ramadan hari ini ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaiannya ya saleh-salehah, semoga dimaafkan. Amin. Terima kasih. Jangan lupa tetap menjaga puasanya sampai maghrib, sholat 5 waktu, dan hari ini nih, bentar lagi kita sholat apa? Sholat zuhur. Betul banget, sholat zuhur. Terima kasih saleh-salehah yang selalu semangat mengikuti amaliyah Ramadan ya. Sampai ketemu lagi di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Miss Nisa. Assalamualaikum Bu Mary Parisin. Ada Bu Dianti sama Bu Tena. Ada Bu Dianti, ada Bu Tena. Ada Bu Mary Parisin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Mary Parisin. Assalamualaikum Parisin. Assalamualaikum Selamat datang di Indomaret. Salah Alfamart. Selamat datang di Alfamart. Dadah. Semangat ya
puasanya? Siap. Indo April ya, bukan Indomaret. Indo April. Apa itu Indo April? Indo dia April. Es krim dong. Indo April. Nanti mau beli es krim yang kita. Iya boleh buat buka puasa. Terima kasih Bu Tena Budianto materinya. Ayo dong, Ayo pada Dadah. Dadah.